خلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi muqamit tanzil wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat sekalian, kita selalu dan senantiasa mengucapkan syukur kita alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk pengakuan kita akan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada kita. Dan juga tentu setelah itu kita juga selalu bersalawat kepada Nabi kita, junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat sekalian, malam ini kita menunda pelajaran kita kitab tauhid oleh panitia meminta untuk kita membahas tentang puasa. Saya tadi lihat judulnya bekal Ramadan. Begitu ya, Ustaz ya. Baik. Saya membayangkan bekal Ramadan itu, kalau bekal itu kan sesuatu yang dibawa pergi, gitu ya, untuk berjalan. Maka kemungkinan yang dimaksud adalah kita mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama kita, khususnya Ramadan, yang menjadi bekal kita beribadah dengan baik di dalam bulan Ramadan. Nampaknya seperti itu. Begitu ya Ustaz ya, maksudnya ya. Nah, itu kalau dicari makna bahwa bekal itu memang sesuatu yang bawa pergi, bekal untuk berjalan. Kita tahu bahwa bekal itu semakin jauh perjalanan, semakin banyak bekal yang kita butuhkan. Tetapi saya memahami makna lain, bahwa bekal mungkin yang dimaksud adalah bekal menyambut bulan Ramadan. Ya Ustaz ya, bekal menyambut bulan Ramadan. Kalau bahasa gampangnya itu persiapan kita ya memberikan menu ya kepada tamu yang mulia, yaitu bulan Ramadan, gitu ya. Semakin mulia tamu itu, maka semakin lama persiapannya, semakin bagus menunya, ya kan? Kalau yang lebih ringan, biasanya kalau kita orang Sulawesi itu tamu itu dibagi dua, ada tamu dekat, ada tamu jauh. Dan biasanya, dan itu faktanya, bahwa tentu tamu jauh itu lebih bagus menunya daripada tamu dekat. Begitu ya? Iya. Makanya tetangga kita itu kalau tetangga rumah kalau ketuk pintu, assalamualaikum, siapa? Tamu jauh. Padahal dia orang dekat di sebelah rumah. Karena orang paham bahwa tamu jauh itu yang akan mendapatkan pelayanan, dan begitu memang landasan syariatnya. Kalau kita misalnya dengarkan hadis, belok sedikit sebagai mukaddimah, kita dengarkan hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada
Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dalam riwayat yang lain ada sambungannya bahwa siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya, dan hak tamu adalah dilayani selama 3 hari. Kalau lebih dari itu, maka dia menjadi sedekah untuk tuan rumah. Nah, supaya kita paham definisi tamu dan bagaimana cara kita memperlakukannya, perlu kita ketahui definisi tamu itu. Kita orang Indonesia memahami tamu itu ya orang yang datang ke rumah, dan itu disesuaikan dengan makna tamu itu sendiri. Tamu itu kan singkatan tatap muka. Tamu itu tatap muka, dan orang Indonesia sejak dulu sudah biasa dengan singkatan-singkatan, dan orang Arab juga biasa dengan singkatan-singkatan, basmalah, hamdalah, tahlil, tahmid, dan seterusnya. Indonesia dari dulu guru itu kan singkatan, diguguh dan ditiru. Tamu juga begitu, tatap muka. Tetapi tamu dalam pengertian syariat kita itu adalah man ja'aka min ba'id wala yuriduka illa anta. Tamu itu dinamakan tamu siapa saja yang datang dari jauh, bukan dari kampungmu atau dari kampungmu, tapi dia tidak datang kecuali untuk rumahmu. Itu namanya tamu. Adapun yang dekat-dekat itu namanya peziarah, bukan tamu. Maka teman-teman yang dekat-dekat ketika datang ke rumah kita, dia itu dilayani sebagai peziarah, bukan sebagai tamu. Kalau tamu dilayani dengan menu yang luar biasa, dan tamu punya hak untuk dilayani selama 3 hari. Adapun kita adalah peziarah, maka istilah yang dipakai oleh anak-anak kita kalau Idul Fitri itu betul. Tidak pernah ada anak-anak kita teriak-teriak Idul Fitri, Assalamualaikum, bertamu, tidak ada. Selalu dia berteriak, Assalamualaikum, siara, tante siara. Itu betul, karena yang dekat itu namanya peziarah. Kalau dia jauh barulah dia tamu. Itu yang perlu kita pahami. Nah, alhasil Ramadan nampaknya adalah tamu yang jauh, karena dia datangnya sekali setahun, dan dia memang datang dari Allah Subhanahu wa taala, perintahnya. Maka untuk itu perlu kita melayaninya dengan baik. Itu poin pertama. Poin kedua yang berhubungan dengan tamu, yang nanti spesifik tentang Ramadan, mari kita dengarkan wasiat Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, perlakukanlah tamumu dengan baik. Perlakukanlah tamumu dengan baik, sebab dia akan pulang membawa cerita tentang kamu. Kalau kau memperlakukannya dengan baik, maka dia akan membawa cerita yang baik tentang kamu. Kalau kamu memperlakukannya dengan buruk, maka dia akan membawa cerita yang buruk tentang kamu. Begitulah kita semestinya, seyogianya memperlakukan Ramadan. Jangan sampai kita tidak memperlakukannya dengan baik, sebab dia akan pergi membawa berita dan cerita tentang kita. Kita tahu Bapak Ibu ikhwan dan akhwat sekalian, bahwa hidup kita ini itu sebenarnya dia adalah lintasan sejarah. Kehidupan orang dahulu menjadi sejarah, catatan sejarah untuk kita, dan kehidupan kita hari ini akan menjadi catatan sejarah untuk orang yang datang setelah kita. Maka hendaklah kita memperlakukan catatan sejarah kita itu dengan baik. Kita berharap dia dicatat dengan tinta emas. Itu poin kedua. Pelan-pelan. Untuk itu, sebelum kita menjelaskan apa saja yang perlu kita lakukan,
menghadapi bulan Ramadan, menyambutnya, atau kita berbekal sehingga bisa berbuat baik, beribadah di dalam bulan Ramadan. Yang pertama, saya ingin mengajak kepada kita untuk mendengarkan satu atau dua hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Ramadan. Yang pertama, hadis insyaallah dengan sanad yang sahih, disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya bahwa Rasulullah bersabda, "Qad adhallakum syahrun 'azimun mubarakun." Sungguh kalian telah dinaungi oleh bulan yang agung, yaitu bulan yang penuh keberkahan. Maksudnya bulan Ramadan. Ja'alallahu siyamahu faridah. Allah menjadikan puasa di bulan Ramadan ini sebagai sesuatu yang wajib, faridah. Wa qiyama lailihi tatawwu'an, dan menjadikan qiyam, salat lail, apapun namanya, salat lail, salat tarawih dan seterusnya, dia menjadi tatawwu', dia menjadi ibadah yang sunnah. Syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Bulan yang di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Saya potong-potong. Kalimat ini perlu kita pertegas bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dan lebih mulia daripada 1000 bulan. Kenapa harus diulangi ini? Sebab beberapa tahun terakhir selalu disampaikan bahwa Lailatul Qadar itu sama dengan 80 tahun. Tidak benar. Bukan sama dengan, lebih mulia. Allah sendiri bilang dalam surah Al-Qadar, khairun min alfi syahr. Maka salah sekali terjemahan yang mengatakan malam itu sama dengan 80 tahun. Tidak benar. Yang benar adalah dia lebih baik dan lebih mulia. Kita sambung hadisnya. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man taqarraba fihi bi khaslatin min khisalil khair kaman adda faridah. Barang siapa yang melakukan amalan kebaikan, amalan soleh di bulan itu, di bulan Ramadan, siang atau malamnya, maka dia mendapatkan pahala seperti melakukan sebuah kewajiban. Fi masiwah wa man adda fihi faridah kana kaman adda 70 faridah. Fi masiwah, barang siapa yang melakukan amalan wajib dalam bulan itu, maka dia diganjar pahala seperti melakukan 70 kali. Maksudnya pahalanya 70 kali lipat ya dari kewajiban yang dilakukan. Man fattara sa'iman kana maghfiratan lidzunubihi. Barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah, penghapusan dari dosa-dosanya. Ya. Sedikit penjelasan, mungkin sedikit belok-belok, tapi ada beberapa kalimat yang nampaknya perlu kita perjelas. Selama ini banyak kita pahami bahwa memberi buka puasa itulah yang besar pahalanya. Begitu Pak ya. Sekarang saya minta izin bertanya. Yang mana lebih besar pahalanya Pak? Memberi makan sahur atau memberi buka puasa? Makan sahur. Jadi sebenarnya
ulama kita lebih banyak mentarjih bahwa memberi makan sahur itu jauh lebih besar pahalanya daripada memberi buka puasa. Tetapi yang marak di negeri kita yaitu memberi buka puasa, memberi makan sahur nanti 10 terakhir bagi orang yang iktikaf. Tetapi ada celah yang lain, bahwa supaya kita lebih mendapatkan pahala yang banyak ketika memberikan buka puasa, usahakan bahwa yang berbuka itu menikmati buka puasa kita itu adalah orang yang banyak, berdasarkan hadis yang lain. Barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa atau yang berpuasa, ya, maka dia mendapatkan pahala dari orang yang memakan makanannya. Itu artinya semakin banyak yang memakan makanannya, ya, maka semakin banyak pahalanya. Bagaimana Ustaz? Saya bawanya ke masjid yang sedikit yang buka puasa. Kalau begitu bawa makanan yang banyak, sekalipun sedikit yang berbuka di situ, tak 20 orang ji. Mudah-mudahan ya tak 3 anak, 20 kali 3 60. Ya. Tapi kadang-kadang kalau tidak habis Ustaz, kalau terlalu banyak, ada jalan lain supaya dia habis. Bawalah makanan pak buka yang menjadi makanan favoritnya orang Makassar. Dan ternyata menurut survei bahwa makanan pak buka paling favorit di Makassar adalah jalangkote. Iya gorengan, terutama jalangkote. Iya, jalangkote yang enak kalau lombokna, yang pedis dan enak kalau lombokna. Ya itulah. Iya. Yang penting istilahnya orang Makassar ni pasawi, enak plong, itu orang yang menikmati, ya. Dan ternyata di beberapa masjid, termasuk masjid dekat rumah, itu ribut kalau mau buka puasa. Kalau tidak ada jalan kote na bapak-bapak kah. Woi jalan kote kah ngapa nih? Jalan kote anu ini tidak ada telurna. Ribut. Itu membuktikan bahwa memang jalan kote adalah makanan pak buka yang favorit, mengalahkan saudara sepupunya panada. Iya. Baik, itu hadis pertama. Hadis yang kedua, kita dengarkan hadis berikut ini yang sering kita dengar, tapi luar biasa, sangat menggembirakan. Kita dengarkan urutannya. Rasulullah mengatakan, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan. Sampai di sini saja. Ini ada yang lain, wal umratu ilal umrah. As-salawatul khams, salat yang 5 waktu. Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, kafaratun lima bainahun. Dia menjadi kafarat, penghapus dosa di antara jedah-jedahnya. Ma idza batil kaba'ir, selama dosa besar ditinggalkan, dihindari. Apa maksudnya? Luar biasa Pak. Tidak usah cari agama yang memberikan janji-janji angin sorga, bahwa Anda cukup beriman Anda akan masuk sorga. Tidak. Dalam Islam banyak sekali jalan-jalan untuk mendapatkan kebaikan dan pahala yang banyak, dan penghapusan dosa yang sangat luar biasa. Salat yang 5 waktu, jedah-jedahnya ini yang 5 waktu ini penghapus dosa. Jadi salat subuh, jarak antara salat subuh ke duhur kita bikin di jedah ini bikin dosa. Begitu masuk salat duhur itu akan terhapus oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Ya. Makanya mungkin Bapak pernah mendengarkan pertanyaan begini. Itu salat 5 waktu Ustaz, 17 rakaat. Bisakah itu salat 5 waktu itu dirapel saja Ustaz? Kalau orang Makassar bilang, "Nah kulle kapang nirapel kinjo sambayang Ustaz." Bisakah 17 rakaat itu? Mumpung saya masih segar ini Ustaz, habis sholat subuh tak kalah 17 rakaat supaya duhur asar maghrib sandan-sandan mempo-mempo.
Tidak, jangan. Pertama, karena salat itu sudah ditentukan begitu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Tetapi hikmah yang paling jelas dalam hadis itu adalah begini. Pernah perhatikan jalan tol. Kita perhatikan jalan tol, itu kan mobil di jalan tol lajunya cepat, ya, lajunya cepat. Begitu dia dekat dengan pembayaran tol, itu ada portal tidur. Jadi namanya portal tidur. Jangan bilang polisi tidur, Pak. Ya, saya pernah ditegur Pak polisi di Polres Takalar. Saya ceramah di Polres Takalar. Saya sebut polisi tidur. Pak polisi bilang, Ustaz, bukan, portal tidur. Oh iya, portal tidur. Jadi namanya portal tidur. Ya, kebetulan ada Pak Kapolres Takalar waktu saat itu. Jadi portal tidur. Nah, perhatikan jalanan begitu mulus, maka laju mobil itu kencang sekali. Begitu dia dekat dengan checkpoint atau bayar itu pasti kita akan memperlambat. Dan portal itu memang fungsinya untuk memperlambat. Tak 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 tak. Itu fungsinya. Artinya selesai sholat subuh Anda bikin dosa, begitu dekat waktu duhur pelan-pelan tak 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 tak. Untuk apa itu? Supaya kalau istilahnya orang Jawa itu bikin dosa ya bikin dosa, tapi jangan sampai kebablasan. Maka untuk supaya tidak bablas, tidak kelewatan, maka datanglah waktu duhur ini untuk memperlambat laju kita melakukan kesalahan dan dosa. Maka itulah fungsi kenapa sholat itu dibagi 5, supaya fungsi-fungsinya ini adalah menghapuskan. Jumat ke Jumat, yang hebat adalah dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Bisa dibayangkan, Pak, ya, 1 Syawal baru selesai Idul Fitri, Assalamualaikum dengar khutbah, sudah itu minal aidin wal faizin. Nah, bilang kepala dusun, sehingga makin dulu Ustaz. Maka apakah di situ? Nah, perhatikan kita baik. Biasanya ibu-ibu yang lakukan ini, tapi tidak sedikit juga laki-laki. Sudah makan di rumahnya Pak kepala dusun atau kepala desa atau mana Pak imam, makan. Mulailah orang bercerita, wis mantap, itu saudarana. Wih, hebat memang ada cotona, ada opor ayamnya, ada rendangnya. Mulailah orang berbicara, tapi kalau sudah ada tapinya, disitulah orang sudah mulai membuat dosa. Jadi hati-hati bicara tentang orang, kalau sudah ada tapinya, berhenti cepat. Tapi kenapa? Enak iya. Sop saudara, tapi barusan ada sop saudara, bukan daging sapi na pakai, daging ayam. Bukan sop saudara asli itu, sop saudara sepupu. Apa lagi? Katupana de terasana kamu batu. Mulailah orang berbuat dosa sejak 1 Syawal itu sampai nanti. Begitu kita 1 Ramadan kita makan sahur, semua dosa-dosa itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hadis yang kedua. Kita dengarkan hadis yang ketiga. Masih waktu, ada 20 menit. Baik, pelan-pelan. Kita dengarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sedikit singkat dibandingkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Rasulullah mengatakan, "Idza dakhala Ramadan," jika masuk 1 Ramadan, "futihat abwabul jannah," dibukalah pintu-pintu syurga, "wa ghullikat abwabu jahannam," dan dikuncilah pintu-pintu neraka, "wa sulsilatis syayatin," dan dibelenggulah syaitan. Itu riwayat Muslim. Dalam riwayat Tabrani sedikit agak panjang, dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, wasuffidatis syayatin, dibelenggulah syaitan. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, di dalamnya ada 1 malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurim, barang siapa yang diharamkan dari kebaikan bulan Ramadan, sungguh dia telah diharamkan dari kebaikan. Ada beberapa poin atau beberapa teks yang perlu kita
pelajari dan mungkin jadi pertanyaan, sering jadi pertanyaan. Dan alhamdulillah ulama sudah membahasnya. Pertanyaannya adalah pada teks wasufidatis syayatin, dan setan dibelenggu, setan diborgol. Apa maksudnya? Apakah betul-betul setannya dibelenggu, diborgol, atau bukan setan yang dibelenggu? Itu cuma kinayah saja. Iya. Jawabannya adalah itu betul-betul setannya yang dibelenggu. Hakikatnya memang setannya yang dibelenggu. Jadi hadis itu jelas bahwa setan dibelenggu. Sekarang dia mendatangkan pertanyaan. Kita pakai gaya bahasa kita. Kalau memang setan dibelenggu di bulan Ramadan, kenapa Pak Ustaz masih ada yang bikin dosa? Betul? Ada yang bikin maksiat. Bahkan satu Ramadan sudah ada yang bikin. Selesai sholat subuh, ya. Saya tidak tahu Pak, kalau daerah Tadopuli ini biasanya di Hertas nih dulu di Karabosi masih ada. Satu Ramadan selesai sholat subuh, yang harusnya orang duduk di masjid mengaji, kalau sudah tidak sanggup lagi baca Quran yang banyak-banyak, ya tidur saja. Mudah-mudahan tidurnya itu yang beribadah. Sayangnya, pemuda dan pemudi kita apa yang dilakukan? Pacaran nih Pak, pacaran. Alasannya pacaran anu jin Ustaz, religi, cara Islami. Mentang-mentang cowok na pakai gamis, pakai sorban, dia pakai talakko. Nah bilang Ustaz, kita Ustaz Herman, kalau pegang tangan baca bismillah. Sudah mulai. Yang lebih heboh, ya, yang saya sampai sekarang selalu cemburu. Itu anak-anak muda itu yang pacaran, subuh-subuh itu boncengan ke sana kemari. Yang jalan ya bakal gandeng tangan yang boncengan di belakang. Nah kala-kala ke Pak, saya kalau bonceng istri saya, selalu istri saya menyamping. Jadi artinya apa? Saya cuma dapat setengah lingkaran. Tapi itu yang pacaran itu, satu lingkaran penuh plus raket toke. Luar biasa. Maka ya, nah sekarang pertanyaannya, kalau memang dibelenggu dan itu hakikatnya, kenapa masih ada yang berbuat dosa? Salah satu penjelasannya oleh Imam Al-Qurtubi dan mirip dengan apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam adalah sufidatis syayatin, dibelenggu setan dan ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga. Itu namanya litaklil, untuk mengurangi. Dia berfungsi untuk mengurangi kemampuan melakukan dosa. Sebab orang-orang jahat saja itu masih ada malu-malunya. Masih malu-malu dia. Dan kita dapati memang bulan puasa itu orang lebih malu dan lebih marah dibilang tidak puasa daripada tidak sholat. Ya Pak ya? Begitu Pak ya? Saya heran juga ini sampai sekarang. Puasa tapi tidak sembahyang. Tapi kalau dibilang kau tenun sembahyang, biasa. Tapi kalau bilang tidak puasa kau, naik karena aku puasa. Saya bilang saya tidak puasa. Tadi kau tidak puasa kau. Betina selalu kak meludah tadi. Meludah tadi terus. Dia lebih marah dibilang tidak puasa daripada tidak sholat. Begitulah yang terjadi di bulan Ramadan. Orang lebih, angin surganya itu lebih dekat. Tetapi ada pendekatan yang lebih dekat, bahwa setan memang dibelenggu, tetapi asarnya, pengaruhnya dalam tubuh orang itu masih besar. Semakin lama setan itu bercokol dalam tubuh seseorang, ya, maka sekalipun di bulan Ramadan dia dibelenggu, asarnya itu, pengaruhnya itu masih ada, tiupan-tiupannya masih ada. Kalau dalam ilmu kriminal itu disebut begini, saya biasa lihat kalau di televisi selalu dibilang, tidak satupun kejahatan kecuali pasti meninggalkan jejak. Itu ilmu kriminal, ya. Tidak satupun kejahatan kecuali meninggalkan jejak. Tapi dalam Islam semua perbuatan pasti meninggalkan jejak dan pasti tercatat. Dalam surah Yasin ayat 12 Allah berfirman, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu
wa atharahum. Kami yang menghidupkan yang mati, dan kami akan tulis, catat dengan baik apa yang mereka persembahkan, apa yang mereka lakukan, dan semua bekas-bekasnya. Jadi semua perbuatan ada bekasnya. Jadi semakin lama, kalau dia orang jahat memang selama 1 tahun sebelum masuk puasa, berarti setan lama bercokol. Dibelenggu setannya, dia masih ya ada di situ. Istilahnya kalau dekat-dekat, kenapa bisa Ustaz? Katanya ayat kursi pengusir setan, tapi itu orang kemasukan setan. Memang ayat kursi pengusir setan, dia kemasukan setan, dia nonton setan. Nah, begitu jawabannya. Pendekatannya lebih dekat begini, bahwa segala sesuatu itu dia akan meninggalkan bekas. Begini Pak, biasa dengar ceritanya orang Sulawesi yang pergi di Jakarta. Ada orang Sulawesi, orang Makassar pergi di Jakarta pelatihan 1 bulan. Perhatikan baik-baik, cuma 1 bulan dia di Jakarta, balik ke Makassar, dia sudah tidak di Jakarta, balik ke Makassar, pasti logaki Pak, pasti logaki. Itu ada bekasnya, bekas dia pernah ada di Jakarta. Iya, dia pelajari bahwa orang Jakarta itu kalau bicara, kata yang huruf terakhirnya A itu jadi E. Maaf ya, nggak apa-apa. Pas dia makan nangka dengan makan semangka, ditanya sama temannya, asik banget nih, lagi makan apa? Lagi makan nangke. Lagi makan semangke. Memang begitu. Atau sebaliknya, orang asli Makassar, sekalipun dia lama nanti tinggal di Jakarta atau di Jawa, logat Makassarnya itu tidak bisa hilang, tidak bisa hilang, tidak bisa hilang. Dia berusaha sekuat apapun, pasti tetap ada kedengaran bahwa ini orang Kasar ini. Saya kasih cerita Pak, tidak apa-apa ini cerita nyata, diceritakan oleh seorang ustadz yang pernah tinggal di Libya. Sekarang masih muda orangnya, ngajar di Stiba sama-sama teman. Dia bilang, saya pernah malu-malu ada keluarga saya datang dari Makassar, saya jemput di bandara, tiba-tiba mak loga ngasih. Dia bilang yang pertama, alhamdulillah ya, akhirnya tiba juga kita di Jakarta. Yang satu lagi bilang, ternyata Jakarta gede ya, masih bagus. Yang ketiga Pak, saya sendiri pertama tidak percaya tapi ketawa juga. Yang ketiga bilang, iya ya, terus entar kalau kita mau ke rumah family kita itu naik petek-peteknya di mana ya? Naik petek-peteknya di mana? Itu artinya apa? Dia akan meninggalkan, pasti ada bekas yang dia bawa. Maka itu artinya setan sekalipun dibelenggu, asarnya berada pada tubuh seseorang, itu yang akan menggerakkan dia untuk melakukan keburukan, dan itu sesuatu yang harus kita imani. Baik, kalau begitu supaya tidak terlalu panjang, kita masuk ke beberapa hal yang berhubungan dengan apa yang perlu kita persiapkan, bekal apa, dan bagaimana kita menyambut bulan Ramadan. Yang pertama, saudara sekalian, hal yang perlu kita lakukan berhubungan dengan Ramadan adalah bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Allah mengajar kita, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu huwa khairul lahum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia dari Allah dan rahmatnya lah hendaklah kalian bergembira, dan kegembiraan atas nikmat Allah itu jauh lebih baik daripada apa yang orang-orang kafir itu kumpulkan. Jadi berhadapan dengan Ramadan harus selalu kita menumbuhkan rasa gembira. Alhamdulillah, tala sahinja bagi masih hidup kita, masih bisa beribadah dengan baik di bulan Ramadan. Jadi selalu ditanamkan untuk selalu bergembira. Kenapa itu? Apa ada orang tidak senang kedatangan bulan Ramadan? Ada. Karena mereka merasa bahwa bulan Ramadan akan menghalangi dia untuk melakukan keburukan kebiasaan-kebiasaannya. Itulah sebabnya saya tidak salah. Ini perkataan dari Sa'ad bin Mu'adz atau
Hasan al-Basri. Beliau katakan, barang siapa yang masuk di bulan Ramadan lalu kemudian mendakhala Ramadana thumma yuhaddits nafsahu an ya'uda ila ma kana alaihi qabla Ramadan fa siyamuhu mardud wa taubatuhu ghairu maqbul atau ghairu maqbul. Barang siapa yang masuk di bulan puasa lalu membisikkan hatinya bahwa dia akan kembali melakukan keburukan-keburukan dari kebiasaan-kebiasaan lamanya setelah nanti selesai Idul Fitri, maka sungguh ya puasanya siyamuhu mardud wa babut taubati lahu masdud, puasanya tertolak dan pintu-pintu taubat tertutup untuknya. Ini yang sangat berbahaya. Jadi menghadapi bulan Ramadan kita harus gembira ya, dengan kegembiraan seorang mukmin betapa Allah memberikan kita kesempatan untuk melakukan ibadah-ibadah yang dengannya kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Berikutnya saudara sekalian, yang perlu kita lakukan sebagai persiapan menyambut tamu kita bulan Ramadan adalah banyak-banyak berdoa. Manfaatkan waktu kita sebelum masuk bulan Ramadan dan nanti di bulan Ramadan untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang paling penting adalah doa semoga Allah menerima semua kebaikan-kebaikan kita ya ketika kita berada di bulan Ramadan, dan tentu sebelumnya kita selalu berdoa mudah-mudahan dipertemukan dengan bulan Ramadan. Jika kita berada di bulan Ramadan, perbanyak doa. Makanya host kalian mungkin sedikit loncat-loncat, ada beberapa kesalahan kaum muslimin ketika berada di bulan puasa pada saat sahur dan saat berbuka puasa. Semestinya ya ketika sahur itu banyak-banyak beristighfar dan banyak-banyak berdoa. Di antara kaum muslimin kalau sudah sahur sepanjang asik merokok, apalagi sekarang Pak lebih parah lagi, sekitar 20 tahun terakhir acara televisi itu 24 jam. Tadi saya lihat iklan di televisi, sinetron religi, religi cuma karena pakai jilbab. Orang cinta ya, maka jauhi tontonan-tontonan ya. Dimatikan saya televisinya. Maka ini yang pertama kita harus manfaatkan waktu sahur berbuka berdoa dengan baik, perbanyak doanya, perbanyak. Begitu juga dengan waktu berbuka puasa, banyak berdoa. Jangan berikan kesempatan kepada televisi baca doa. Rata-rata Pak televisi ditunggui baca doa, jelas-jelas televisi itu rekaman. Kita yang harusnya berdoa menghadapi menu di depan kita, ya berdoalah. Ya, ini asing apakah di situ? Ngapa jalan kote kan? Ngapa? Ada apa? Baca doa baik-baik supaya kita mendapatkan kebaikan dalam. Sudah bisa. Sampai situ saja. Tidak apa. Alhasil bahwa itu yang perlu kita lakukan. Jam berapa sekarang? Cepat ya. Ya, apa boleh buat? Izinkan saya sekitar 1 menit. Alhasil Bapak Ibu serta saudara sekalian, menghadapi bulan Ramadan kita perlu banyak-banyak belajar ya tentang agama kita ini. Ulama kita mengatakan manfaatkan bulan Ramadan untuk mempelajari yang pertama tentang hal-hal yang merupakan hukum-hukum puasa, dan pelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama kita. Maka sebagai penutupnya, ini sekedar saran saja Pak kepada pengurus masjid, dan sering saya sampaikan, beberapa masjid saya sampaikan, kalau bisa yang pertama pesan ustadznya kalau ceramah jangan kita terobsesi ceramah kasih lucu-lucu. Cuma banyak ustadz tersandra, kasihan ustadz mubalik itu juga tersandra sebenarnya. Kalau saya ceramah tidak kasih lucu-lucu ini nanti bilang jamaah do dengan ustaz kah.
ceramah surga neraka terus, gitu. Atau tersandra dengan dirinya sendiri, kalau tidak bagus ke ceramah aku ini, tidak lucu-lucu, tidak diundang mak lagi. Ini berbahaya. Iya. Saya pesan kedua di beberapa masjid saya kasih tahu, kalau bisa Pak, 10 terakhir Ramadan jangan lagi ceramah Ramadan orang naik di atas mimbar. Jenuh kita lihat, Ustaz. Bikinkan pengajian seperti ini. Jadi tidak apa-apa agak lama sedikit. Jadi suruh minta ustadznya 10 menit mukaddimah, sisanya kita tanya jawab. Sebab kalau satu malam Pak sampai 29 malam orang naik di atas biasa terulang. Bahkan kita sering dengar ada anak-anak, kuisen justaska, pasti ceramah ini kutiba. Karena itu kutiba alaikumusiyam. Itu. Ya. Pernah ada ustaz bilang, saya pernah ustaz naik ke di atas mimbar, langsung dia bilang anak-anak, pasti kutiba alaikumusiyam. Dia bilang belum tentu, kutiba alaikumul qisas yang akan saya baca. Saya kira demikian, itu sekedar saran saja. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, mudah-mudahan kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf atas segala kehilafan selama ini. Mudah-mudahan Allah juga membukakan pintu-pintu maaf untuk kita sekalian, dan dengannya insyaallah kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Sallallahu alaihi Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا